Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi proses perkuliahan, yakni terkait dengan materi pengantar studi Islam. Untuk bahasan pertemuan kali ini terkait dengan materinya, yakni pendekatan dan studi Islam. Apa yang disebut dengan pendekatan dan studi Islam itu? Beberapa ahli menjelaskan terkait dengan persoalan ini. Yang pertama terkait dengan pengertian studi Islam adalah secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Arab, artinya dirosah Islamiyah, artinya studi Islam. Sedangkan dalam bahasa Barat, dalam istilah Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologi tentang studi Islam dalam kajian sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran ataupun dengan praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di sepanjang sejarah. Itu terkait dengan pengertian. Lalu maksud penggunaan atau istilah studi Islam itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, studi Islam itu memiliki tujuan, atau mata kuliah studi Islam ini memiliki tujuan yakni studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas dan program kajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengajian tentang konsep zakat, profesi, dan lain sebagainya. Studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang-bidang, dan kurikulum satu kajian atas Islam atau tentang Islam, seperti ilmu agama Islam, ilmu dakwah, dan ilmu sosiologi dakwah, sejarah dakwah, itu juga bagian dari tujuan studi Islam. Studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi, pesantren, maupun dilakukan secara non formal seperti pada forum-forum kajian, halaqah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah studi Islam bisa dipergunakan di kalangan akademis secara bebas. Untuk selanjutnya, studi Islam meliputi kajian agama Islam dan tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Atas dasar pembedaan ini, diidentifikasi 3 pola atau 3 pola kerja yang berbeda yang masuk dalam ruang studi Islam. Yang pertama, pada umumnya kajian normatif, kajian Islam normatif dikembangkan oleh sarjana muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan atas kebenaran keagamaan Islam. Kajian ini banyak berkembang di masjid-masjid, madrasah, berbagai lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, kajian normatif agama Islam biasanya kajian dalam jenis ini dilakukan berbagai universitas dalam bentuk penggalian secara lebih mendalam dari suatu ajaran Islam. Sedangkan untuk yang ketiga, kajian non-normatif atas berbagai aspek keislaman yang berkaitan dengan kultur dan masyarakat muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, kajian ini tidak secara langsung terkait dengan Islam sebagai sebuah norma. Untuk selanjutnya, ruang lingkup studi Islam, studi agama, yakni agama sebagai sasaran kajian, yang ini dapat dikategorikan pula menjadi 3 kategori. Yang pertama, agama sebagai doktrin. Yang kedua, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama. Yang ketiga, sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin agama. Terkait dengan agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah, ini diupayakan untuk mengetahui corak penghormatan masyarakat terhadap simbol dan ajaran agama. Memang tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi
dalam konteks studi Islam. Ada beberapa aspek tertentu dalam Islam yang dapat menjadi objek studi. Kadang Islam juga Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final dalam arti absolut, tidak boleh dirubah dan lain sebagainya, diterima secara apa adanya. Dalam konsep Quran ada sami'na wa ata'na dalam konsep ajaran sebagai satu keyakinannya, tapi dalam Islam sebagai suatu yang perlu dikaji lain ceritanya. Yang ketiganya sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Terdapat 3 wilayah keilmuan agama Islam yang menjadi objek studi Islam. Yang pertama, wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama. Yang kedua, wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun secara sistematik dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, para ulama sesuai bidang kajian masing-masing. Teori keilmuan agama Islam ini baik secara deduktif dari nas-nas atau teks-teks wahyu maupun secara induktif dari praktek-praktek keagamaan yang terjadi yang ada di masyarakat sejak zaman Nabi sampai hari ini. Untuk yang ketiganya, wilayah pada lapisan ketiga atau pada lapisan yang kompleks dan sophisticated. Inilah yang sesungguhnya dibagi oleh para filosof, para ilmuwan Islam menjadi beberapa hal. Oke, untuk selanjutnya apa sih tujuannya? Tujuan studi Islam itu yang pertama untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Ada hubungannya. Yang pertama menjelaskan tentang spirit jiwa. Ya, oke. Selanjutnya hal ini berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Yang selanjutnya, respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta munculnya filsafat dan ideologi baru, serta hubungannya Islam dengan visi, misi, dan tujuan ajaran Islam, yaitu rahmatan lil alamin itu. Yang keduanya, tujuan studi Islam itu adalah usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala bentuk seluk-beluknya yang berhubungan dengan Islam itu sendiri, sehingga akhirnya studi Islam merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Yang selanjutnya ini kita bicara arah dan tujuan studi Islam. Ada 3. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu. Lalu bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia? Kenapa begitu? Sebab studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama diturunkan untuk membimbing, mengarahkan, serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama dan termasuk juga budaya yang ada di dunia ini. Agama-agama yang pada mulanya tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman, penggunaan akal, serta budidaya manusia diarahkan oleh Islam menjadi agama monoteisme atau agama tauhid. Sementara itu Allah telah menurunkan ajaran Islam sejak fase awal dari pertumbuhan dan perkembangan akal dan budidaya manusia. Kemudian silih berganti Rasul telah diutus Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam guna meluruskan dan menyempurnakan perkembangan akal dan budidaya manusia serta agama mereka menjadi agama tauhid. Dengan demikian, Islam telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan pola pikir manusia serta pola daya manusia serta menjadi agama tauhid. Ajaran Islam telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan akal dan pikiran, akal dan budidaya manusia untuk mewujudkan kehidupan budaya dan peradaban yang Islami. Untuk yang keduanya,
Yang kedua dari arah dan tujuan studi Islam itu adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam. Kita kan kadang-kadang ada istilah kembali ke jalan yang benar, kembali kepada yang benar, kan itu. Kita ada ungkapan-ungkapan itu. Kenapa itu muncul? Karena memang ada upaya untuk kembali. Kenapa? Karena fenomenanya bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada seolah-olah ada tambahan-tambahan. Apakah tambahan-tambahan ini juga masuk dalam ranah-ranah yang diperbolehkan atau tidak, sehingga ada istilah bid'ah dan lain sebagainya. Asumsinya agama Islam adalah agama fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, berbicara tentang fitrah adalah potensi dasar. Jadi setiap manusia diberikan fitrah, diberikan potensi dasar yang ada dan tercipta dalam proses penciptaan manusia. Berbicara tentang potensi fitrah inilah yang menyebabkan manusia hidup, tumbuh dan berkembang, mempunyai kemampuan untuk mengatur peri kehidupannya, berbudaya, membudidayakan lingkungan, serta potensi fitrah lain manusia mampu mengatur dan menyusun suatu sistem kehidupan dan lingkungan budaya yang mewadahi kehidupan maupun memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri.